Guys, sekarang aku lagi di Taman Malaysia, tapi banyak banget tikusnya. Kalian harus lihat. Guys, lucu banget. Ada tikus Itu bukan taman mas, itu tepi jalan raya. Kalau di Indonesia biasa disebut trotoar. Di Indonesia sendiri mas, tikusnya lagi besar-besar loh. banyak gitu. Ada hal unik sejauh ini yang aku muter. Isinya aku kayak bareng-bareng KW ya. Ada Gucci. Guys, gue mau cerita ya, mulai dari sekarang kalian harus repot deh akunnya Ibnu Wardani itu ya, karena dia itu memang selalu buat konten-konten yang sebenarnya dia tuh nggak tahu apa-apa gitu. Babymoon ke Jepang sampai 500 miliar, bahkan lebih mahal daripada Mercy aku. Flexing! Buat yang MRT 2-3 juta itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bilang katanya makanan Malaysia tidak cocok. Kemarin bilang di Malaysia ada taman tikus. Kemarin bilang katanya barang di Malaysia KW. Sekarang bilang katanya di Jepun buka pintu taksi saja 1.400.000. Kita sering melihat channel-channel di Indonesia ini banyak orang flexing-flexing, tapi mereka kaya tipuan alias kaya bohongan. Kemarin juga pernah ada beberapa kasus ya, orang flexing-flexing, pamer harta, pamer mobil mewah, pamer liburan ke luar negeri, ke luar negara. Tapi ujung-ujungnya setelah diselidiki ternyata dia hanya seorang penipu. Dan untuk para konten kreator yang mungkin sekarang punya jutaan follower, jutaan subscriber yang suka flexing-flexing, buat juga para penonton, harap-harap penonton juga cerdas dalam menonton video. Terus jangan sampai pikiran kita terasumsi dengan konten-konten mereka yang flexing-flexing, dan sehingga bisa menimbulkan efek yang kurang bagus untuk generasi muda berikutnya. Nah, seperti apa sih videonya? Daripada penasaran, langsung kita reaksi bersama-sama. Mas-masnya ini suka sekali membuat konten kontroversi dan tidak berinformatif. Walaupun jutaan follower, walaupun jutaan subscriber, belum tentu mereka ini kontennya benar. Nah, kalau seperti ini, malu sendiri kan, akhirnya dinasehati sesama bangsa sendiri, sampai-sampai dibilang konten kreator yang paling tidak berfaedah. Seperti apa mas videonya? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Daripada teman-teman penasaran juga. Yang pasti video ini bukan untuk menjelek-jelekan satu sama lain, tapi video ini untuk membetulkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Guys, sekarang aku lagi di Taman Malaysia, tapi banyak banget tikusnya. Kalian harus lihat. Guys, lucu banget. Ada tikus. Di Indonesia ada mas, tikus tikusnya banyak lagi gitu. besar loh. Banyak ya? Ih, lucu banget tikus yang ngambil. Makanannya diambil. Maaf. Ini juga sih. Buatlah konten yang mengedukasi mas. Makan. Oleh-oleh dari Malaysia dong, Kak. Oleh-oleh dari Malaysia dong. Oke, aku beli oleh-oleh dari Malaysia. Menarik. Nah guys, Ya, sebelum menarik. beli oleh-oleh, aku mau makan es Milo dulu. Es Milo 1 ya? Siap, seger banget sih. Nah guys, ini dia nih tempat oleh-olehnya, paling street. Mari kita beli oleh-oleh. Guys, ada hal unik sejauh ini yang aku muter. Isinya aku kayak bareng-bareng KW ya. Ada Gucci. Ada Ralph Lauren. Ini oleh-olehnya mana kalau kayak gitu ya? Wicet ayang ngevlog Yang YouTuber. bener mau beli oleh-oleh barang LV, branded. Coach, wow. Masih belum ada ya? Mau beli ini buat kado kamu tahun 2000. Gak boleh. Sampai ada Fendi-Fendian juga guys. Yang Fendi aku beliin ya, Fendi. Fendi. Sampai titik ini aku sama Ayang masih nyari oleh-olehnya di mana. Ini Lah, ada mau yang cari mirip oleh-oleh kawayan apa, sepatuku, guys. Mas? Yang ini. Guys, akhirnya ketemu toko Sombong amat. oleh-olehnya juga. Kalian harus lihat ya, ini bener-bener oleh-olehnya Malaysia banget. Nah, ini dia toko oleh-olehnya nih. Lihat guys, ini bener-bener tempat pensil gitu. Terus ada gantungan juga, lihat tuh, ini gantungannya khas Malaysia gitu. Cuma 10 ringgit doang guys. Dan dapet 6 gantungan, menarik banget sih. Tempelan kulkas, oh iya bener, menarik banget ya Aku tempelan-tempelan kira kulkas kayak gini mau ya. beli oleh-oleh barang Ini lucu banget sih branded. gelas-gelasnya sih. Oke, mari Ternyata kita hanya beli Guys, sampai ada gantungan kunci, gunting gantungan kuku kunci. gitu. Halah, Aku juga beli halah, ini. Mas, Saya ambil Mas. ini 5 bungkus. Ya ini ada Twin Tower-nya, lucu banget. Tuh sampai ada bagian belakangnya juga. Ayo, siapa yang mau ini ya? Wow, kalau ini bagus banget sih. Lihat guys. Kira masnya itu mau beli oleh-oleh barang branded, beli oleh-oleh gantungan kunci. Ada Payang Itu juga. kok bilang katanya barang Malaysia Kalian tahu nggak, KW. kalau kita buka pintu taksi aja di Jepang itu harus udah bayar 1,4. Ya, itu tadi adalah contoh orang Indonesia influencer yang paling bodoh yang pernah gua
temui ya. Influencer paling tolol yang pernah gua lihat ya. Gua dulu pernah ke Jepang bro, ya sekitar ada 3 tahunan lah gua dulu di Osaka ya. Dan nggak ada yang namanya buka pintu taksi di Jepang itu 1,4 juta, nggak ada. Tapi mungkin ya itu versi lu lah, mungkin lu kan bodoh jadi mudah untuk ditipu orang gitu loh. Ya namanya buka pintu taksi di Jepang itu Tenang, ada Mas, yang tenang, 100 tenang. ribuan, kalau dikonvertkan ke rupiah ada yang 200 ribuan gitu loh. Nggak ada 1,4 juta, nggak ada. Pintu taksi mana yang lo buka pintu? Guys, gue mau cerita ya, mulai dari sekarang kalian harus repot deh akunnya Ibnu Wardani itu ya, karena dia itu memang selalu buat konten-konten yang sebenarnya dia tuh nggak tahu apa-apa gitu loh dalam negara lain gitu. Betul, Which Mas. is waktu kemarin itu dia ke Malaysia, dia Menang jutaan bilang followers di aja, Malaysia Mas. itu banyak barangan KW, padahal yang di review dia itu Petaling Street gitu. Petaling Street itu tempat kayak apa ya, kayak uptown yang memang jualannya itu nggak boleh mahal gitu loh, itu harus murah gitu, karena itu nanti akan jadi tumpuhan untuk wisata asing gitu. Top banget Gitu Mas, loh. Tapi dia nggak pergi ke tempat yang kayak mall-mall gede, yang mall-mall branded kayak Pavilion dan yang Nah, lain. itu Dia salahnya nggak, dia pergi Mas. ke situ gitu, karena ya tahulah dia orang miskin kan, mana tahu dia kan gitu. Nah, dan baru-baru ini ada yang dia pergi ke Jepang, katanya sampai 500 miliar atau 500 juta dia ke Jepang. Wow, 500 juta. Ada, menurut gua memang influencer paling bodoh yang pernah gua denger gitu loh. Sampai video dia itu udah nggak bisa di stitch lagi. Terus gitu ada satu orang yang gua kenal lah, ibu-ibu yang dia memang tinggal di Jepang gitu. Dan gua pribadi, gua pernah ke Jepang. Udah ya, biaya gua untuk ke Jepang itu ya, itu nggak sampai 30 juta. Udah itu gua langsung magang udah. Dan nggak ada yang namanya buka pintu taksi itu 1,5 juta ya, nggak ada ya. Paling barter di sana itu kalau misalnya buka pintu Jepang itu paling barter cuman 750.000 atau 850.000 rupiah kalau dikonvertkan ke rupiah gitu. Nah kalau yang VIP roomnya bisa sampai 300-400 ribu rupiah kalau dikonvertkan ke rupiah gitu. Jadi dari mana jalannya buka pintu taksi itu 1,5 juta, 1,7 juta gitu. Lu ditipu apa lu mau nipu orang gitu? Karena ya annoying aja gitu loh. Gue nggak suka gitu lihat orang yang Ke Jepang sampai 500 miliar, bahkan lebih mahal daripada Mercy aku. Flexing! Buat yang MRT Betul sekali, 2 Mas. sampai 3 juta Flexing. itu salah. Buat yang Shinkansen 2 sampai 3 juta masuk akal. Sama yang taksi 1,4 juta itu ngawur, aku tahu nang Ngawur. Jepang. Woi. Pintu taksi aja di Jepang itu harus udah bayar 1,4 juta rupiah. Dulu gue suka sama konten-kontennya dia nih, sama ceweknya waktu zaman masih pacaran. Entah cowoknya ngejain ceweknya, ceweknya ngejain cowoknya, seru aja dilihatnya. Anak-anak muda zaman sekarang lah. Tapi belakangan ini, baru habis dari Jepang ya, terus pengen liatin gitu. Udah mampu loh ke Jepang, mahal loh di sana dan gue bisa. Halo Say, jangan kasih informasi yang salah. Buka pintu taksi di Jepang 1.400.000. Dari mana hitungannya? Buka pintu taksi di Jepang, taksi biasa nih ya. Untuk taksi biasa itu kalau dirupiahin baru buka pintu aja sekitar 75 ribuan. Tapi kalau lo pengen naik yang VVIP, ada ada taksi VVIP, bukannya nggak ada. Buka pintu 380 ribu. Jadi yang 1.400.000 lo naik kapan? Nah, baru saja kita mereaction video salah satu influencer yang punya jutaan follower, yang punya jutaan subscriber. Nah, begini akhirnya
kalau membuat konten tidak berinformasi, kalau membuat konten tidak mengedukasi, ternyata informasinya salah semua. Jadi buat sahabat-sahabatku semuanya, punya jutaan follower, punya jutaan subscriber, belum tentu kontennya baik dan benar. Ternyata dinasehati sesama bangsa sendiri, ya kan? Bagaimana? Malu kan? Kalau kita punya jutaan follower, punya jutaan subscriber, tapi kontennya bohongan, tidak berinformasi. Nah, buat teman-teman, kalau membuat konten, buatlah konten yang berinformasi, yang mengedukasi. Stop konten flexing-flexing, stop konten pamer kekayaan, stop konten dengan kemewahan, tapi kalian tidak pernah mendidik. Jutaan follower, jutaan subscriber itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Jangan sampai menjerumuskan mereka ke konten yang salah. Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Tidak usah menjelek-jelekkan negara orang, ya kan? Apalagi kalau informasinya tidak benar. Masnya tadi juga membuat konten yang di Malaysia banyak tikus, di Malaysia makanan tidak cocok, ya kan? Mas, coba kalau ada influencer, mungkin salah satu influencer dari Malaysia, kemudian dia membuat konten seperti itu di Indonesia, pasti orang Indonesia juga akan marah, Mas. Dan sebaliknya, Mas juga harus introspeksi diri, ya kan? Video ini bukan untuk niat istilahnya saya benci, tidak. Tapi saya mencoba untuk menasehati mas-masnya yang katanya konon kaya raya, ya kan? Semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semua. Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda jika video ini bermanfaat. Nah, jangan sampai tiru aksi-aksi orang yang mungkin tidak terpuji walaupun dia punya jutaan follower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.